Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamzah Sulaiman Alfarisi, mahasiswa semester 2 program studi teknologi elektromedis Fakultas Teknik Universitas Kediri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek evaluasi akhir semester mata kuliah bahasa pemrograman yang berjudul Sistem Monitoring Lingkungan Ruang CT Scan dan MRI berbasis Arduino Uno. Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem monitoring kondisi lingkungan pada ruang CT scan dan MRI dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino. Sistem ini mampu memantau suhu, kelembapan, dan kualitas udara, kemudian menampilkan hasil monitoring pada LCD, serta mengendalikan ventilasi otomatis menggunakan motor servo. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu penjelasan simulasi Proteus, penjelasan program Arduino, demonstrasi simulasi, implementasi hardware, penjelasan program hardware, demonstrasi alat, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung kita mulai. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan simulasi rangkaian menggunakan software Proteus. Simulasi ini dibuat sebagai tahap awal sebelum sistem diimplementasikan pada hardware sebenarnya. Komponen yang digunakan terdiri dari Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama, sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, sensor MQ2 sebagai indikator kualitas udara, LCD I2C 16x2 sebagai media tampilan, 3 buah LED indikator yaitu LED hijau, LED kuning, dan LED merah, 1 buah buzzer sebagai alarm, dan motor servo sebagai simulasi ventilasi otomatis. Untuk koneksi rangkaian, pin data DHT11 dihubungkan ke pin digital 2 Arduino, sensor MQ2 menggunakan pin analog A0, LCD menggunakan komunikasi I2C sehingga hanya membutuhkan 4 jalur yaitu VCC, GND, SDA, dan SCL. LED hijau dihubungkan ke pin digital 8, LED kuning ke pin 9, LED merah ke pin 10, motor servo ke pin digital 11, sedangkan buzzer dihubungkan ke pin 12. Seluruh sensor mengirimkan data ke Arduino Uno. Selanjutnya Arduino akan mengolah data tersebut, kemudian menentukan kondisi lingkungan dan mengendalikan seluruh output sesuai logika program. Selanjutnya kita masuk ke program Arduino yang digunakan pada simulasi ini. Pada bagian paling atas terdapat beberapa library yaitu wire untuk komunikasi I2C, liquid crystal I2C untuk mengendalikan LCD, DHT untuk membaca sensor DHT11, dan servo untuk mengendalikan motor servo. Selanjutnya dilakukan konfigurasi seluruh pin yang digunakan oleh sensor maupun output sehingga program menjadi lebih mudah dipahami. Pada fungsi setup, Arduino mengaktifkan komunikasi serial monitor, menginisialisasi sensor DHT11, LCD I2C, LED indikator, buzzer, dan motor servo. Servo diarahkan ke posisi awal yaitu 0 derajat. Seluruh LED dan buzzer dimatikan, kemudian LCD menampilkan tampilan pembuka bertuliskan CT scan dan MRI monitoring sebelum masuk ke proses monitoring. Setelah itu program akan terus menjalankan fungsi loop. Arduino membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT11, kemudian membaca kualitas udara menggunakan sensor MQ2. Program juga dilengkapi dengan pengecekan apabila sensor DHT11 gagal membaca data. Jika hal tersebut terjadi, LCD akan menampilkan tulisan DHT11 error sehingga pengguna mengetahui bahwa sensor perlu diperiksa. Apabila data berhasil dibaca, Arduino akan membandingkan hasil pembacaan dengan batas yang telah ditentukan. Kondisi ideal terjadi apabila suhu berada pada rentan 22 hingga 26 derajat Celcius dan nilai MQ2 berada di bawah 350. Pada kondisi ini, LED hijau menyala, buzzer mati, servo tetap berada pada posisi 0 derajat, dan LCD menampilkan status ideal. Pada kondisi waspada terjadi apabila suhu mulai keluar dari rentan ideal atau nilai MQ2 berada pada rentan 350 hingga 500. Pada kondisi ini LED kuning menyala, servo bergerak ke posisi 45 derajat, buzzer tetap mati, dan LCD menampilkan status waspada. Sedangkan kondisi bahaya terjadi apabila suhu berada jauh di luar batas normal atau nilai MQ2 melebihi 500.
Pada kondisi ini LED merah menyala, buzzer aktif sebagai alarm, servo bergerak ke posisi 90 derajat dan LCD menampilkan status bahaya. Seluruh data sensor juga dikirimkan ke serial monitor sehingga memudahkan proses monitoring dan pengujian. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap demonstrasi simulasi. Saat simulasi dijalankan, LCD terlebih dahulu menampilkan tampilan awal sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian akan masuk ke mode monitoring. Terlihat bahwa nilai suhu dan kualitas udara berhasil ditampilkan pada LCD. Ketika kondisi masih berada dalam kondisi ideal, LED yang berwarna hijau itu menyala dan servo tetap berada pada posisi awal. Kemudian saya mengubah nilai sensor sehingga kondisi berubah menjadi waspada. LED kuning menyala dan servo bergerak ke posisi 45 derajat. Selanjutnya saya rubah kembali nilai sensor sehingga masuk ke kondisi bahaya. Terlihat LED merah menyala, buzzer berbunyi dan servo membuka ventilasi sehingga posisi 90 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh logika program pada simulasi telah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke implementasi hardware. Pada implementasi ini saya menggunakan Arduino Uno, sensor DHT11 dan MQ2, LCD I2C 16x2 dan servo motor. Berbeda dengan simulasi Proteus, pada implementasi hardware saya tidak menggunakan LED indikator maupun buzzer. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan rangkaian dan menyesuaikan jumlah komponen yang saya punya. Meskipun demikian, fungsi utama sistem tetap sama, yaitu menjalankan atau melakukan monitoring suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Kemudian mengendalikan ventilasi otomatis menggunakan motor servo. Terkait penjelasan codingnya juga hampir sama ya, dikarenakan memang logikanya tetap sama dengan yang simulasi software. Cuman di sini saya hilangkan untuk logika dari buzzer atau pin buzzer dan pin LED. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengujian hardware. Saat alat dinyalakan, LCD terlebih dahulu menampilkan tampilan pembuka. Kemudian proses inisialisasi sistem dan setelah itu masuk ke mode monitoring. Sensor DHT11 memulai membaca suhu dan kelembapan, sedangkan sensor MQ2 membaca kualitas udara di sekitar. Arduino memproses seluruh data tersebut secara otomatis. Nilai suhu dan kelembapan ditampilkan pada baris pertama LCD, sedangkan status kondisi ruang ditampilkan pada baris kedua. Apabila kondisi ruangan berada pada kategori ideal, motor servo tetap berada pada posisi awal. Ketika kondisi berubah menjadi waspada, servo bergerak ke posisi 45 derajat. Sedangkan kondisi berubah menjadi tidak ideal, servo bergerak hingga posisi 90 derajat sebagai simulasi ventilasi yang terbuka penuh. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan ini, seluruh komponen pada implementasi hardware dapat bekerja sesuai dengan logika program yang telah dirancang. Demikian untuk implementasi atau presentasi proyek evaluasi akhir semester mata kuliah bahasa pemrograman mengenai sistem monitoring lingkungan ruang CT scan dan MRI berbasis Arduino Uno. Dari hasil simulasi maupun implementasi hardware dapat disimpulkan bahwa sistem mampu melakukan monitoring suhu, kelembapan, kualitas udara secara real time. Kemudian mengendalikan ventilasi otomatis menggunakan motor servo sesuai kondisi lingkungan yang terdeteksi. Harapannya, proyek ini dapat menjadi salah satu contoh penerapan mikrokontroler Arduino pada bidang teknologi elektromedis, khususnya untuk mendukung pemantauan kondisi lingkungan ruang CT scan dan MRI. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila masih terdapat kekurangan dan
kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.